Baik, selamat datang di ruangsiswa.net. Nah, ketemu lagi sama Kak Amirul. Kita kali ini akan membahas soal geografi, khususnya untuk kelas 10, yaitu tentang materi menghitung jarak epicentrum gempa dari stasiun gempa. Nah, di sini kita dikasih beberapa keterangan tentang gelombang primer dan gelombang sekunder. Dengan gelombang primer tiba pada pukul 23.50 menit lebih 45 detik di stasiun gempa. Lalu yang satunya lagi, gelombang sekunder itu tiba pada pukul 23 lebih 55 menit lebih 0 detik. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung jarak epicentrum dari stasiun gempa, maka rumusnya adalah sekunder dikurangi primer dikurangi 1 menit dikalikan 1000 km. Nah, ini adalah waktu tiba gelombang sekunder dan ini adalah waktu tiba gelombang primer. Jadi S-P itu secara tidak langsung adalah selisih dari gelombang sekunder dan gelombang primer. Ya. Nah, ini berasal dari rumus Laska itu sendiri. Laska. Nah, lalu kita kalikan dengan 1000 km. Nah, ini mewakili setiap perbedaan gelombang sekunder dan primer itu semakin tinggi, maka semakin jauh jaraknya, diwakili oleh 1000 km. Jadi gelombang primer itu akan datang lebih lambat, gelombang primer itu akan datang duluan dan diikuti oleh gelombang sekunder. Nah, dengan kecepatan yang berbeda antara gelombang primer dan gelombang sekunder, maka akan terjadi lag atau terjadi seperti perlambatan. Akan ada selisih dari tibanya gelombang primer di stasiun gempa dan gelombang sekunder di stasiun gempa. Nah, untuk setiap selisih ini, maka semakin tinggi selisihnya, maka akan semakin jauh dari stasiun gempa tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat selisihnya berapa? Pukul 23 lebih 51 detik lebih 51 menit lebih 45 detik. Dan gelombang sekundernya pukul 23 lebih 55 menit lebih 0 detik. Kita kurangin aja nih. Berarti 55.00 dikurangi dengan 51,45 menit. 45 detik. Jadi ingat, kalau kita menghitung perkalian, pengurangan, penambahan atau lain sebagainya untuk waktu, itu di sini basisnya itu sampai 60. Jadi maksimal itu 60. Jadi di sini 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kita 54 tambah 1 menit atau 60 detik dikurangi dengan 45 detik, lalu yang menit 54 menit itu dikurangi dengan 51. Di sini berarti berapa nih? 4 kurangi 3, 3 menit. Lebih berapa? 60 kurangi 45, 15 detik. Jadi 3 menit 15 detik. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Berarti 3 menit lebih 15 detik dikurangi dengan 1 menit. Berapa nih? Berarti kan 2 menit lebih 15 detik.
dikalikan 1000 km. Nah, jangan lupa karena ini masih satuan 15 detik, maka kita ubah dalam satuan desimal. Jadi 2 menit lebih 15 detik itu akan sama dengan berapa? 15 detik berarti kan dibagi 60 detik atau dibagi 1 menit. Karena kan ini misalnya angka dasarnya itu menggunakan angka dasar menit. Jadi di sini berarti 2 menit lebih 15 detik sama dengan 2,25 menit. Nah, sehingga dikalikan dengan 1000 km. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2250 km gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu. Oke, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.